Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini. Salam beriman, bertumbuh dalam firman. Hari ini kembali saya mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya renungan firman Tuhan hari ini dapat membawa berkat bagi kita sekalian. Nah, teks yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya membacakan bagian firman Tuhan ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini kita akan bersama-sama merenungkannya di bawah satu tema, mengenal kitab suci. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam teks yang tadi kita sudah baca, di situ kita bisa melihat bagaimana seorang Rasul Paulus memberikan nasihat kepada seorang gembala muda, seorang hamba Tuhan yang masih muda, yang telah memimpin jemaat Tuhan, itulah Timotius. Nah, salah satu nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius adalah tentang bagaimana Timotius harus terus berpegang kepada kebenaran kitab suci di dalam menjalani kehidupannya dan juga di dalam pelayanannya. Nah, saudara, menarik sekali bahwa di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Timotius, dia sejak kecil rupanya sudah mengenal kitab suci. Nah, apa yang dimaksud dengan mengenal kitab suci? Saudara, mengenal kitab suci ini artinya memperoleh pengetahuan, ya, akan kitab suci melalui membaca, bisa juga mendengar dan merenungkannya, serta mempelajarinya di dalam pengalaman hidup setiap hari, dan juga merasakan dampaknya dalam kehidupan praktis setiap hari. Itu mengenal. Jadi bukan hanya mempelajari supaya bisa memperoleh pengetahuan, tetapi dalam pengalaman untuk membaca, merenungkan, dan mempelajari kitab suci tersebut, kitab suci itu memberikan sebuah dampak, memberikan sebuah perubahan di dalam kehidupannya, di mana kitab suci itu pada akhirnya membentuk kehidupan seseorang sehingga selaras dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Itu artinya mengenal kitab suci. Di sana ada kerinduan, kesungguhan, ketekunan, kesetiaan untuk membaca, untuk mempelajarinya, untuk merenungkannya, dan juga mengaplikasikannya di dalam praktek kehidupan setiap hari. Itu yang dimaksud dengan mengenal kitab suci. Nah, saudara, Timotius, dia sejak kecil diajar. Sejak kecilnya dia diajar untuk mengenal kitab suci. Sehingga dengan demikian Timotius dia bukan hanya memiliki pengetahuan akan kitab suci, dia juga bukan hanya terdidik dalam ajaran kitab suci. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan bahwa Timotius ini adalah seorang yang terdidik dalam ajaran kitab suci. Kenapa? Karena rupanya sejak kecil dia sudah diajar untuk mengenal kitab suci, sehingga dia tidak hanya memiliki pengetahuan akan kitab suci, tetapi juga terdidik dalam ajaran kitab suci dan berdampak. Ya, apa yang dia pelajari,
Apa yang dia tekuni dari kitab suci itu berdampak kepada tindakan, kepada perbuatan, kepada tingkah laku, perilaku, dan juga berdampak di dalam pelayanannya. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Awasilah dirimu dan juga ajaranmu, sehingga dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan juga orang-orang yang engkau layani. Ya, ini dampaknya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Timotius pada akhirnya menjadi orang yang kuat di dalam iman kepada Kristus. Dia pada akhirnya menjadi orang yang setia melayani Tuhan. Bahkan seluruh sikap, tindakan, dan perilakunya ini mencerminkan apa yang diajarkan oleh kitab suci dan menjadi berkat bagi sesama dan mempermuliakan Tuhan. Ya, inilah makna daripada mengenal kitab suci. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara, apa sih yang dimaksud dengan kitab suci? Di dalam teks yang tadi kita sudah baca, di situ kita bisa melihat definisi daripada kitab suci atau Alkitab. Apa yang dimaksud dengan kitab suci atau Alkitab? Di dalam ayatnya yang ke-16, di situ kita bisa menemukan bahwa kitab suci atau Alkitab itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara, kitab suci atau Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis. Ya, kenapa? Karena diilhamkan oleh Allah sendiri. Berasal dari kata-kata Allah sendiri. Ya, kitab suci atau Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kata-kata Tuhan yang keluar dari Allah sendiri yang kemudian ditulis oleh manusia, ditulis oleh para penulis Alkitab. Ya, kitab suci atau Alkitab ini adalah firman Allah, ditulis untuk apa? Supaya manusia, saudara dan saya dapat mengenal Allah yang telah menyatakan dirinya melalui kitab suci atau Alkitab. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita bisa melihat ada beberapa hal penting mengenai mengenal kitab suci. Apa saja yang kita bisa dapatkan berkat rohani ketika berbicara tentang mengenal kitab suci. Mari kita lihat yang pertama, itulah waktu untuk mengenal kitab suci. Kapan sih tepatnya kita belajar untuk mengenal kitab suci? Nah, di dalam ayat 15, saudara, kita bisa melihat, kita bisa menemukan di situ bahwa sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Ingatlah bahwa sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Sejak kecil. Nah, istilah sejak kecil ini dari kata Yunani apobrepous, ya, yang bisa diartikan sejak kanak-kanak, ya. Bisa juga diartikan, saudara, sejak bayi atau sejak baru lahir, ya. Jadi istilah kecil itu bisa berarti anak-anak kecil, bisa juga diartikan bayi yang baru lahir. Saudara, orang Yahudi mereka terbiasa untuk mengajar anak-anak mereka itu sejak kecil mengenal kitab suci. Ini jadi budaya, ini jadi kultur, ini jadi tradisi dari orang Yahudi, itulah mengajar anak-anak mereka sejak kecil mengenal kitab suci. Saudara, bagi orang Yahudi, ya, adalah sebuah kemuliaan, adalah sebuah kebanggaan kalau sejak kecil anak-anak mereka itu dididik mengenal kitab suci. Ya, ini sebuah kebanggaan bagi orang Yahudi ketika anak-anak mereka sejak kecil dididik untuk mengenal kitab suci. Nah, oleh sebab itu, saudara, sejak kecil anak-anak orang Yahudi ini sudah diajarkan, ya, sudah diperkenalkan dengan yang namanya kitab suci.
Misalnya, pertama, setiap bayi laki-laki orang Yahudi yang lahir pada usia 8 hari, mereka harus mengikuti upacara yang namanya Brit Milah. Ya, bukan Bismillah, tapi Brit Milah. Artinya perjanjian sunat. Ya, bayi laki-laki orang Yahudi ketika dilahirkan tepat di usia yang ke-8 hari setelah dilahirkan, mereka masuk dalam upacara Brit Milah, perjanjian sunat, di mana setiap bayi laki-laki Yahudi disunat pada hari ke-8 sesudah kelahirannya. Ini merupakan sebuah ajaran yang mereka dapatkan dari kitab suci. Ya, Tuhan berfirman kan kepada Abraham. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, bahwa dia akan menjadi Allah Abraham dan keturunannya, dan Abraham dan keturunannya akan menjadikan Allah sebagai Allah dalam kehidupan mereka, mengikuti dengan setia apa yang menjadi perintah dan kehendak Allah. Nah, perjanjian itu ditandai dengan sunat. Setiap bayi laki-laki Yahudi yang berusia 8 hari harus disunat. Untuk apa? Sebuah tanda, sebuah pernyataan iman bahwa anak-anak mereka masuk terlibat ikut di dalam perjanjian Allah dengan umatnya. Ya. Jadi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, cara daripada orang-orang Yahudi untuk mengajar anak-anak mereka mengenal kitab suci itu sudah dimulai, ya, sejak mereka berusia 8 hari. Baru dilahirkan, itulah dengan disunat. Ya, melalui sunat, ini merupakan sebuah ajaran. Anak-anak orang Yahudi, mereka belajar untuk mengenal kitab suci. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, kita juga bisa menemukan bagaimana Tuhan Yesus, dia disunat pada hari ke-8 sesudah kelahirannya. Ya, ini satu. Bagaimana orang Yahudi memperkenalkan kitab suci kepada anak-anaknya sejak kecil, bahkan sejak bayi usia 8 hari, itulah dengan cara disunat. Brit Milah itu tadi. Yang kedua, setiap orang tua Yahudi itu, saudara, mereka terbiasa untuk membacakan kisah-kisah, cerita-cerita kepada anak-anak mereka tentang perbuatan Allah yang besar kepada umat Israel. Ini sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Ajarkanlah kepada anak-anakmu berulang kali waktu engkau tidur, waktu engkau duduk, waktu engkau di rumah, waktu engkau dalam perjalanan. Ajarkanlah kasih dan perbuatan Tuhan. Ajarkanlah apa yang sudah dicatat di dalam kitab suci. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada umat Israel. Ya. Nah, orang tua Yahudi terbiasa untuk menceritakan kisah-kisah perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada umat Israel, kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Yang ketiga, saudara, usia 5 tahun dari anak laki-laki orang Yahudi, mereka sudah mulai belajar kitab suci secara formal. Ya, ini mungkin mirip-mirip dengan sekolah minggu, ya, atau pendidikan formal di tingkat TK, Taman Kanak-kanak, atau SD Kristen, ya, di mana di situ diajarkan ajaran-ajaran kitab suci. Sejak usia 5 tahun, anak-anak orang Yahudi sudah menempuh atau sudah belajar kitab suci secara formal. Anak kecil diperkenalkan dengan kitab suci. Nah, demikian pula halnya, saudara, dengan Timotius. Timotius sejak kecil dia sudah diajarkan oleh neneknya, oleh ibunya untuk mengenal kitab suci. Dalam pasal 1 ayatnya yang ke-5, di situ kita bisa melihat. Dan juga Timotius bukan hanya menerima pengajaran untuk mengenal kitab suci dari nenek dan ibunya, tetapi juga dari orang lain. Ayatnya yang ke-14, mungkin dari guru-guru pengajar kitab suci, bahkan bisa jadi juga dari Paulus. Ya. Nah, saudara, nenek dan ibunya Timotius ini adalah orang Yahudi.
sementara ayahnya itu adalah seorang Yunani. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang pertama. Bisa jadi saudara, oleh karena ayahnya bukanlah orang yang mengenal Allah, oleh karena dia bukan orang Yahudi, atau mungkin karena ayahnya itu tidak mengenal kitab suci, maka pada akhirnya pengajaran untuk mengenal kitab suci ini dilakukan oleh nenek dan ibunya Timotius. Ya, jadi neneknya dan ibunya mengambil peran untuk mengajarkan Timotius mengenal kitab suci. Nah, saudara, di dalam bagian ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Kapan kita belajar untuk mengenal kitab suci? Kapan waktu untuk belajar mengenal kitab suci? Itulah sejak kanak-kanak. Ya, saudara, Alkitab sendiri mengajarkan bahwa sejak kecil anak-anak harus diajar untuk mengenal kitab suci atau Alkitab. Itu sebabnya saudara, mengapa anak-anak sejak bayi harus sudah dibaptis. Baptisan anak ini merupakan kelanjutan dari sunat. Ya, sama seperti bayi-bayi orang Yahudi yang disunat pada hari ke-8. Demikian pula anak-anak kita dibawa untuk dibaptiskan. Ya, anak-anak kita dibawa ke sekolah minggu. Anak-anak dibawa untuk ikut ibadah. Anak-anak diajar oleh orang tua mereka di rumah untuk mengenal kitab suci dengan membaca atau menceritakan kisah-kisah di dalam Alkitab. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita mengajarkan anak-anak kita mengenal Alkitab. Ya, sejak kecil. Ketika kita membawa anak-anak kita untuk membaptiskannya di gereja, itu berarti kita sedang mengajarkan mereka mengenal kitab suci atau Alkitab. Ketika saudara dan saya membawa anak-anak kita ke sekolah minggu, itu berarti kita sedang mengajarkan anak-anak kita mengenal kitab suci. Ketika kita membawa anak-anak kita untuk ikut beribadah, itu berarti kita sedang mengajarkan mereka mengenal kitab suci. Ya, ada orang tua pergi beribadah tapi anaknya ditinggal di rumah. Mengikuti kebaktian keluarga tapi anaknya ditinggal di rumah. Dianggap merepotkan. Dianggap mungkin dia tidak akan mengerti dengan ibadah yang diikuti oleh orang tuanya. Ini salah. Ya, setiap ibadah keluarga bawalah anak-anak kita. Ajarkan mereka untuk duduk, untuk menikmati puji-pujian, untuk menikmati firman Tuhan yang disampaikan, meskipun mereka belum mengerti, saudara. Seperti kita mengerti, tetapi setidaknya mereka sudah belajar untuk mengenal kitab suci melalui ibadah-ibadah kategorial yang kita ikuti. Jadi jangan tinggalkan anak kita di rumah. Bawa mereka, ajar mereka, persiapkan mereka untuk mengikuti ibadah tersebut. Karena dengan demikian kita sedang mengajarkan anak-anak kita mengenal kitab suci. Ya, bukan hanya itu. Ketika kita membacakan kisah-kisah di dalam Alkitab kepada anak-anak kita di rumah, ya, itu berarti kita juga sedang mengajarkan anak-anak kita mengenal kitab suci. Bukan hanya kita mengajarkan anak-anak kita di sekolah minggu, ya, dipercayakan kepada guru sekolah minggu untuk mengajarkan kisah-kisah di Alkitab, tetapi sebagai orang tua kita juga diajar untuk mengajarkan anak-anak kita mengenal kitab suci dengan cara apa? Mengajarkan kisah-kisah di dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Nah, saudara, Timotius dia telah mengenal kitab suci sejak kecil melalui didikan orang tuanya. Sehingga Timotius pada akhirnya dia bertumbuh menjadi seorang yang beriman kepada Kristus. Bahkan dia juga dipakai oleh Kristus untuk menjadi berkat bagi semua orang. Demikian juga dengan kita sebagai orang tua. Mari kita ajar anak-anak kita untuk mengenal kitab suci. Tentu saja dimulai dari diri orang tua sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Di mana kita mau untuk belajar mengenal kitab suci. Mulai dengan membaca, merenungkan, mempelajari dan melakukan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Sehingga dengan demikian kita dapat mengajarkannya kepada anak-anak kita. Sehingga keluarga kita
menjadi keluarga yang beriman teguh kepada Kristus dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah bagian pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini, waktu untuk mengenal kitab suci. Kapan kita belajar untuk mengenal kitab suci? Itulah sejak kecil kita. Tetapi meskipun bukan demikian, kita yang sudah dewasa berhenti untuk mengenal kitab suci. Tidak. Kita pun juga yang sudah dewasa terus belajar untuk mengenal kitab suci. Jadi anak-anak kita dan juga kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, bersama-sama kita terus belajar mengenal kitab suci. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan ini tentang manfaat daripada mengenal kitab suci. Apa saja manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita mengenal kitab suci? Di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa menemukan, melihat beberapa manfaat, beberapa keuntungan di dalam mengenal kitab suci. Yang pertama, itulah memberi hikmat. Ayatnya yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ini manfaat yang pertama dari kita mengenal kitab suci. Itulah memberi hikmat. Kitab suci memberikan kepada kita hikmat. Alkitab berkuasa memberikan kepada kita hikmat. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah sendiri. Ya. Sehingga dengan demikian Alkitab berkuasa memberikan hikmat kepada setiap orang yang tekun untuk belajar, merenungkan, dan memperhatikan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Sehingga dengan demikian, saudara, orang-orang yang tekun untuk mengenal kitab suci, mereka dapat hidup dengan bijaksana sesuai dengan tuntutan dan kehendak Allah. Sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, betapa pentingnya kita mengenal kitab suci. Betapa pentingnya kita mengenal Alkitab. Karena kitab suci atau Alkitab bermanfaat. Memberikan manfaat kepada kita. Apa itu? Kita diberi hikmat. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, saudara, kita tidak terbawa oleh arus dunia ini yang menjalani kehidupan mereka dengan sia-sia, dengan tidak bijaksana. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh bertekun belajar mengenal kitab suci, maka manfaat yang kita peroleh, kita menjadi berhikmat. Kitab suci menjadikan kita hikmat, memberi kita hikmat. Ya, sehingga dengan demikian saudara dan saya dapat menjalani kehidupan ini bukan dengan melakukan hal yang sia-sia, tetapi saudara dan saya dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana, selaras dengan apa yang menjadi tuntunan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, itulah menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, masih dalam ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, kitab suci atau Alkitab ini bermanfaat untuk menuntun saudara dan saya yang tadinya hidup dalam kegelapan dan kesesatan dosa. Saudara dan saya dituntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci atau Alkitab ini berkuasa untuk membuka pikiran manusia kepada keselamatan yang datang melalui percaya atau melalui iman kepada Kristus Yesus. Ya. Oleh sebab itu, saudara, ada banyak orang yang pada akhirnya percaya dan beriman kepada Kristus Yesus ketika membaca kitab suci. Hidupnya dibaharui oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui ketika dia membaca dan merenungkan kitab suci atau oleh Alkitab. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita baca dan renungkan Alkitab setiap hari sehingga kita bisa dituntun kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus, bahkan juga diyakinkan dengan keselamatan di dalam Kristus Yesus.
Manfaat yang ketiga, itulah mengajar. Ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bermanfaat untuk mengajar. Maksud daripada mengajar di sini adalah mengajar apa yang benar. Saudara dan saya diajar apa yang benar. Ketika saudara dan saya tekun belajar untuk mengenal kitab suci, maka manfaatnya adalah saudara dan saya diajar untuk melakukan apa yang benar. Saudara, Alkitab atau kitab suci tidak pernah mengajar hal-hal yang tidak benar. Alkitab atau kitab suci adalah sumber kebenaran, sehingga dapat mengajar yang benar. Nah, itu sebabnya kita semua ketika belajar mengenal kitab suci, manfaatnya adalah kita diajar untuk melakukan apa yang benar. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah sumber kebenaran. Sehingga Alkitab punya otoritas untuk mengajar saudara dan saya apa yang benar. Itu berarti semua kebenaran yang ada di dunia ini, saudara, harus diuji oleh kebenaran Alkitab yang adalah sumber kebenaran itu. Nah, oleh sebab itu, baca dan renungkanlah Alkitab dengan sungguh-sungguh, supaya kita dapat belajar apa yang benar di hadapan Allah. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita selama ini sudah hidup benar di hadapan Allah? Apakah kita sudah tahu apa yang benar menurut Allah? Alkitab adalah tolak ukur dan alat ujinya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita baca, mari kita renungkan Alkitab dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Apa itu? Kita diajar apa itu yang benar di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita tidak terbawa, kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak benar yang ada di sekitar kita. Kita bisa membedakan mana yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah dan hidup di dalamnya, dan mana yang tidak benar, yang bertentangan dengan kehendak Allah yang harus kita tinggalkan. Kuncinya adalah kita harus tekun belajar mengenal kitab suci. Oleh sebab itu, mari kita baca, renungkan Alkitab dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa menguji hidup kita. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Allah? Manfaat yang keempat, itulah menyatakan kesalahan. Masih dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan, maksudnya menyatakan apa yang tidak benar. Saudara, Alkitab berkuasa untuk menyatakan kesalahan. Dia berotoritas untuk menyatakan kesalahan. Artinya, menyatakan apa yang tidak benar atau apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, maksud dari Alkitab menyatakan kesalahan adalah meyakinkan orang mengenai kekeliruan langkahnya, sekaligus juga menunjukkan kepadanya jalan yang benar. Ya, itulah manfaat daripada mengenal kitab suci atau Alkitab. Saudara dan saya dikoreksi, saudara dan saya diingatkan apakah jalan kita ini sudah selaras dengan kebenaran Tuhan. Ketika saudara dan saya mengenal kitab suci, salah satu manfaatnya adalah Alkitab menyatakan apakah selama ini jalan hidup kita keliru. Tetapi bukan hanya menyatakan bahwa jalan hidup kita keliru, tetapi juga Alkitab menunjukkan ini loh jalan yang benar. Tinggalkan jalan keliru, ikuti jalan yang benar itu. Inilah manfaat daripada mengenal kitab suci atau Alkitab, menyatakan kesalahan. Oleh sebab itu, saudara, betapa penting kita baca dan renungkan Alkitab dengan sungguh-sungguh, karena Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa untuk menyadarkan kesalahan dan kekeliruan langkah kita, dan juga memberikan petunjuk kepada kita supaya kita dapat kembali ke jalan Tuhan, ke jalan yang benar, ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kelima, manfaat daripada mengenal kitab suci adalah
memperbaiki kelakuan. Masih dalam ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Nah, saudara, istilah memperbaiki ini mempunyai arti mengoreksi. Istilah memperbaiki ini punya arti membetulkan, ya, memperbaiki, memeriksa. Bisa juga diartikan meletakkan dalam kondisi yang tepat, meletakkan dalam posisi atau keadaan yang pantas. Itu artinya memperbaiki. Ya. Alkitab berkuasa. Alkitab berotoritas untuk memperbaiki kelakuan kita. Ya. Yang bertentangan dengan kehendak Allah sehingga kita dapat kembali berperilaku sesuai dengan kehendak Allah. Memperbaiki kelakuan. Bagaimana supaya saya dapat kembali hidup benar? Ya. Nah, saudara, ketika saudara dan saya membaca dan merenungkan Alkitab dengan sungguh-sungguh, maka manfaatnya adalah Alkitab menyadarkan kita. Alkitab mengingatkan kita akan perilaku kita yang selama ini mungkin bertentangan dengan kehendak Allah dan mendorong kita, menggerakkan kita, menuntun kita untuk meninggalkan setiap perilaku yang buruk, perilaku yang jelek tersebut, atau perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah tersebut, dan kembali kepada perilaku yang benar, yang berkenan kepada Allah. Itulah makna daripada memperbaiki kelakuan. Artinya, bagaimana saya supaya dapat kembali hidup benar? Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita terus setia membaca dan merenungkan Alkitab dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian perilaku kita semakin hari semakin diubahkan, semakin dibaharui, sehingga dapat selaras dengan apa yang menjadi ajaran dari kitab suci tersebut. Yang keenam, yang terakhir, manfaat daripada kitab suci adalah mendidik orang dalam kebenaran. Masih ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Istilah mendidik ini punya pengertian melatih. Mendidik mengarahkan. Mendidik menunjukkan. Mendidik mendisiplinkan. Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Maksudnya mendidik bagaimana supaya orang tetap benar, tetap hidup di dalam kebenaran, tetap mencintai yang namanya kebenaran. Ya, mendidik orang dalam kebenaran itu berarti melatih, mengarahkan, menunjukkan, mendisiplinkan orang supaya bisa tetap hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Alkitab berotoritas. Alkitab memberikan manfaat itu. Ya. Alkitab yang adalah firman Allah punya kuasa, punya otoritas untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya saudara dan saya dilatih, diarahkan, diberi petunjuk, bahkan didisiplinkan sehingga saudara dan saya dapat terus hidup benar atau dapat terus hidup di dalam kebenaran. Tetap ada di dalam kehidupan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara, supaya kita bisa terus hidup di dalam kebenaran Allah, maka kita harus sungguh-sungguh di dalam membaca dan merenungkan Alkitab atau kitab suci. Karena kitab suci atau Alkitab berkuasa, berotoritas untuk mendidik, melatih, mengarahkan, mendisiplinkan kita untuk tetap setia hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, inilah 6 manfaat dari mengenal kitab suci. Kita pasti akan merasakan manfaat. Kita pasti akan mendapatkan berkat. Kita pasti akan merasakan kuasa dari kitab suci. Kuasa dari Alkitab yang adalah firman Allah itu. Jika kita mau tekun, jika kita mau sungguh-sungguh, dan jika kita mau setia membaca dan merenungkan Alkitab atau kitab suci. Sebaliknya, kita tidak akan pernah mengalami manfaat. Kita tidak akan pernah merasakan berkat.
dan kuasa dari kitab suci atau Alkitab yang adalah firman Allah itu, kalau kita abai, kalau kita tidak peduli, kalau kita bersifat masa bodoh, kalau kita malas di dalam membaca dan merenungkan kitab suci atau Alkitab. Saudara, kitab suci atau Alkitab adalah firman Allah yang diberikan kepada kita. Firman Allah sendiri yang berkuasa untuk mengubah dan memperbaharui kehidupan kita. Tadi kita sudah lihat ada 6 manfaat daripada membaca, merenungkan atau mengenal kitab suci. Ya. Saudara, kalau kita mau tekun, kalau kita mau sungguh-sungguh, kalau kita mau setia komitmen dalam membaca dan merenungkan Alkitab, dalam mengenal Alkitab atau kitab suci, dan juga mengajarkannya kepada anak-anak kita, maka percayalah, kita dan anak-anak kita, keluarga kita pasti akan merasakan manfaatnya. Pasti akan merasakan dampaknya. Pasti akan merasakan sebuah pembaharuan. Merasakan kuasa firman Tuhan itu yang terus mengubah dan memperbaharui kehidupan kita. Pasti. Ya. Sebaliknya saudara, kalau kita abai, kalau kita tidak peduli, kalau kita malas dalam membaca dan merenungkan kitab suci, maka tidak heran kita dan anak-anak kita, keluarga kita, tidak akan pernah bisa mengalami kuasa Tuhan. Tidak akan pernah bisa mengalami berkat Tuhan yang mengubah dan memperbaharui kehidupan kita. Sehingga tidak heran pada akhirnya kita dan anak-anak kita menjadi keluarga yang terbawa oleh arus dunia ini. Yang mudah digoncangkan, yang mudah dihancurkan oleh arus dan godaan dunia ini. Yang mudah untuk mengikuti gaya hidup, pola daripada dunia ini. Kenapa? Karena kita dan keluarga kita malas, abai, masa bodoh untuk mengenal kitab suci. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita belajar mengenal kitab suci. Itulah dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut dengan hati yang sungguh, dengan ketekunan, dengan kesetiaan, dan juga mengajarkannya kepada anak-anak kita, sehingga kehidupan kita dan anak-anak kita, keluarga kita terus dibaharui, terus diubahkan, terus menerus dibentuk, sehingga dapat terus hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, saudara, inilah 6 manfaat yang kita bisa lihat dari mengenal kitab suci. Dan pelajaran yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah tujuan mengenal kitab suci. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi. Nah saudara, istilah diperlengkapi ini diartikan disempurnakan. Ya, luar biasa ya. Diperlengkapi, disempurnakan. Bisa juga diterjemahkan berdaya guna. Ya. Saudara, kitab suci atau Alkitab ini diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita sebagai orang percaya di dalam melakukan berbagai perbuatan baik yang Tuhan kehendaki, sehingga dengan demikian setiap perbuatan baik kita ini, saudara, tetap selaras dengan kehendak Tuhan, kemudian berdampak bagi sesama, berguna, berdampak bagi pekerjaan Tuhan, bahkan juga terus produktif menghasilkan perbuatan baik bagi sesama kita dan juga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya kitab suci diberikan kepada kita, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, bagaimana perbuatan baik kita itu diselaraskan dengan kehendak Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab suci. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita terus giat. Mari kita terus sungguh-sungguh di dalam membaca dan merenungkan kitab suci kita, Alkitab kita, sehingga dengan demikian saudara dan saya dapat terus diperlengkapi di dalam segala kebaikan yang kita lakukan terhadap sesama dan juga pekerjaan Tuhan yang tujuannya adalah demi hormat dan kepujian bagi Allah Tritunggal. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan yang kita bisa sama-sama renungkan pada hari ini mengenal kitab suci. Mari kita pastikan
Hari ini juga kita berkomitmen, saya mau belajar untuk mengenal kitab suci dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan setia, dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.